Salam sehat dan doa baik untuk saudaraku semua, dimanapun sedang menyimak cerita ini. Semoga raganya kuat, pikirannya jernih, dan hatinya tetap lapang menjalani hari. Saudaraku, pernah nggak merasa hidup ini kok rasanya capek? Padahal kalau dilihat-lihat, apa-apa sebenarnya sudah ada. Makan nggak susah, tidur ada tempatnya, tapi entah kenapa, dada tetap terasa penuh. Nah, sebelum kita bicara jauh ke sana, aku ingin mengajak saudaraku semua mundur sejenak ke sebuah kisah nyata dari tanah Jawa. Bukan kisah kesaktian, bukan pula cerita orang kecil yang ingin jadi besar. Justru sebaliknya, ini kisah tentang seorang pangeran yang sudah besar sejak lahir. Tapi diam-diam merasa ada yang kosong di dalam dirinya. Namanya Ki Ageng Suryo Mentaram. Beliau lahir di lingkungan Keraton Yogyakarta. Segala yang bagi banyak orang adalah impian, kedudukan, kehormatan, keamanan hidup, sudah menjadi keseharian baginya. Istana megah, tata krama halus, kehidupan yang tertata rapi. Kalau hari ini orang bilang hidup mapan, mungkin itulah gambaran hidup beliau saat itu. Tapi saudaraku, anehnya, justru di tengah semua itu, muncul pertanyaan yang pelan tapi mengganggu. Kenapa batinku tidak setenang yang seharusnya? Ini bukan kegelisahan karena kurang, bukan pula karena gagal. Justru kegelisahan yang datang saat semua terlihat sempurna. Kalau dipikir-pikir, kok mirip dengan kehidupan kita sekarang ya? Zaman sudah serba mudah, teknologi ada di genggaman, tapi banyak orang merasa lelah tanpa tahu sebabnya. Saudaraku, Eyang Suryo Mentaram mulai menyadari satu hal penting. Ternyata, tenang itu tidak otomatis datang bersama kemewahan. Disinilah cerita ini menjadi menarik, karena di saat kebanyakan orang berjuang untuk naik, beliau justru mulai bertanya, apa arti hidup kalau batin terus gelisah? Dan pertanyaan itulah yang kelak mengantarkan beliau pada keputusan besar, keputusan yang membuat banyak orang tidak mengerti, bahkan mungkin menganggapnya aneh, keputusan untuk turun. Bukan turun derajat, tapi turun ke dalam dirinya sendiri. Tapi, saudaraku, sebelum sampai ke keputusan itu, ada pergulatan batin yang panjang, sunyi, dan jarang diceritakan orang. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke momen ketika seorang pangeran mulai mempertanyakan tahta, nama besar, dan semua yang selama ini dianggap puncak kebahagiaan. Menurut saudaraku, apakah kegelisahan itu datang karena hidup kurang, atau justru karena terlalu banyak keinginan? Saudaraku, kalau orang lain melihat hidup Eyang Suryo Mentaram dari luar, mungkin akan berkata, kurang apa lagi hidupnya. Tapi justru disitulah masalahnya. Di dalam keraton, hidup berjalan sangat tertib. Ada aturan, ada tata krama, ada kehormatan. Semua orang tahu harus bersikap bagaimana, harus berbicara bagaimana, harus menempatkan diri di mana. Kelihatannya rapi, kelihatannya indah. Namun pelan-pelan Eyang mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah dibicarakan di pendapa istana, kesunyian batin. Bukan sunyi karena sendirian, bukan sunyi karena ditinggal orang, tapi sunyi karena tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Saudaraku, di tengah ramainya upacara, di tengah hormat dan pujian, justru muncul rasa yang aneh. Kenapa aku menjalani semua ini, tapi tidak pernah benar-benar bertanya apa yang aku rasakan? Ini penting ya, dulur. Beliau bukan memberontak, bukan menolak adat, bukan membenci istana. Justru karena beliau sangat paham nilai Jawa, beliau mulai menyadari satu pitutur halus. Sing rame dudu mesti wareg, sing sepi durung tentu kosong. Yang ramai belum tentu mengenyangkan batin, yang sepi belum tentu hampa. Pelan-pelan Eyang mulai mengamati dirinya sendiri. Bukan mengamati orang lain, bukan menghakimi keadaan. Beliau mulai memperhatikan kapan hatinya senang, kapan hatinya tersinggung, kapan muncul rasa ingin dipuji, kapan muncul rasa takut kehilangan. Bukan untuk dilawan, bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikenali. Saudaraku, ini bukan kebiasaan bangsawan. Di istana orang dilatih mengatur sikap, tapi jarang diajak duduk diam, mengamati isi batin sendiri. Disinilah kegelisahan itu semakin terasa. Karena semakin beliau mengenal dirinya, semakin jelas satu hal. Banyak penderitaan manusia bukan datang dari luar, tapi dari keinginan yang tidak disadari.
Kalau kita jujur sebentar saja, dulur, bukankah ini juga yang sering kita alami? Bekerja keras, mengejar pengakuan, ingin dianggap berhasil. Tapi saat keinginan itu tercapai, muncul keinginan baru, tidak ada habisnya. Eyang Suryo Mentara mulai menyadari, kalau hidup hanya dihabiskan untuk memenuhi keinginan, maka batin akan terus lapar. Dan di titik inilah muncul pertanyaan paling berat dalam hidup beliau. Apakah aku ingin menjalani hidup sesuai peranku, atau sesuai kebenaran yang kurasakan? Pertanyaan ini, dulur, tidak bisa dijawab dengan diskusi, tidak bisa diselesaikan dengan jabatan, dan tidak bisa dibungkam dengan hiburan. Karena ini adalah pertanyaan rasa, di bagian berikutnya, kita akan sampai pada keputusan yang membuat banyak orang terkejut. Keputusan seorang pangeran yang memilih meninggalkan kenyamanan demi mengenali dirinya sendiri. Menurut saudaraku, kalau semua sudah ada tapi batin masih gelisah, apa yang sebenarnya sedang kita cari? Keputusan yang tidak dipahami banyak orang, saudaraku. Tidak semua keputusan besar itu diiringi sorak-sorai. Sebagian justru lahir dari keheningan yang panjang. Eyang Suryo Mentaram sudah lama menyimpan kegelisahan itu. Bukan kegelisahan yang meledak-ledak, tapi yang terus menetap seperti suara pelan yang tidak mau pergi. Di satu sisi, beliau paham betul posisinya. Ia bukan orang sembarangan. Nama, darah, dan tanggung jawabnya melekat kuat. Keraton bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol tata kehidupan. Namun di sisi lain, ada satu suara yang semakin jelas di dalam batinnya. Kalau aku tidak mengenal diriku sendiri, untuk apa semua ini? Akhirnya, Eyang memilih jalan yang tidak lazim. Beliau meninggalkan kehidupan istana, bukan pergi dengan marah, bukan pula dengan kebencian, tapi dengan kesadaran penuh. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti kehilangan besar. Tahta ditinggalkan, kehormatan dilepas, kenyamanan ditukar dengan ketidakpastian. Tapi bagi Eyang, justru disitulah kebebasan dimulai. Saudaraku, beliau ingin hidup sebagai manusia utuh, bukan sekadar peran yang diwariskan. Di luar istana, Eyang mulai hidup sederhana, berbaur dengan masyarakat, mengalami langsung kehidupan tanpa gelar. Dan di sanalah, beliau mulai menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa penderitaan manusia tidak mengenal kelas sosial. Orang kaya gelisah, orang miskin juga gelisah. Bentuknya beda, tapi rasanya sama. Inilah titik di mana Eyang mulai merumuskan apa yang kelak dikenal sebagai kauruh jiwa. Ilmu tentang mengenali batin manusia. Bukan untuk menjadi guru, bukan untuk membuka padepokan, tapi untuk memahami satu hal sederhana. Kenapa manusia sulit bahagia, padahal hidupnya terus bergerak maju? Saudaraku, yang menarik dari Eyang Suryo Mentaram adalah ini. Beliau tidak mengajarkan apa yang harus dilakukan orang lain. Beliau hanya mengajak orang melihat apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Karena menurut beliau, selama manusia belum mengenali rasa di dalam batinnya, apapun yang dicapai di luar akan selalu terasa kurang. Dan dari pengamatan itulah, perlahan lahir pemahaman-pemahaman yang terasa sederhana, tapi sangat mengena. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti ajaran beliau tentang rasa, keinginan, dan penderitaan manusia dengan bahasa yang membumi dan sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Saudaraku, kalau kamu berada di posisi Eyang saat itu, beranikah kamu meninggalkan peran demi mengenali dirimu sendiri? Rasa, akar dari bahagia dan derita. Saudaraku, Eyang Suryo Mentaram tidak memulai pencariannya dari kitab tebal, tidak pula dari ritual yang rumit. Beliau memulai dari satu hal yang paling dekat dengan manusia, rasa. Menurut Eyang, hidup manusia digerakkan oleh rasa, bukan oleh logika semata. Kita bekerja karena rasa ingin aman. Kita mengejar pengakuan karena rasa ingin dihargai. Kita marah, kecewa, bahkan putus asa. Karena rasa di dalam batin, kita terganggu. Eyang mengamati ini dengan sangat teliti. Beliau melihat bahwa sumber penderitaan manusia bukan peristiwa itu sendiri, melainkan rasa memiliki terhadap sesuatu. Punya jabatan, takut kehilangan. Punya harta, takut berkurang. Punya pasangan, takut ditinggalkan.
bukan salahnya memiliki. Dulur, yang sering jadi masalah adalah ketergantungan rasa. Disinilah Eyang mengenalkan pemahaman yang sederhana, namun dalam bahwa rasa itu datang dan pergi. Hari ini senang, besok kecewa, lusa bangga, esoknya jatuh. Masalahnya manusia sering mengira rasa itu adalah dirinya. Padahal kata Eyang, rasa hanyalah tamu. Rasa iku mung liwat, nanging manungsa kerep ngira iku awak kedewe. Ketika seseorang bisa melihat rasanya sendiri, bukan melawan, bukan menghakimi, tapi menyadari. Disitulah kebebasan batin mulai tumbuh. Eyang tidak mengajarkan untuk menghilangkan keinginan. Beliau sadar, manusia tanpa keinginan bukan manusia. Yang beliau tekankan adalah, jangan diperbudak oleh keinginan yang tidak terpenuhi melahirkan kecewa. Keinginan yang terpenuhi melahirkan takut kehilangan. Dua-duanya melelahkan batin. Saudaraku, kalau kita jujur, berapa banyak lelah kita hari ini? Bukan karena pekerjaan, melainkan karena pikiran dan rasa yang tak henti bergerak. Inilah mengapa pemahaman Eyang terasa sangat relevan sampai sekarang. Di zaman serba cepat, manusia makin sibuk mengejar, tapi makin jarang berhenti untuk menyadari. Eyang mengajak manusia, bukan untuk lari dari dunia, melainkan untuk hadir penuh di dalamnya, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Beliau menyebutnya sebagai merdeka rasa. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi tidak lagi roboh setiap kali masalah datang. Di bagian berikutnya, dulur, kita akan masuk pada bagian yang sangat praktis. Bagaimana cara Eyang mengajak orang meniti ke dalam diri tanpa harus meninggalkan kehidupan sehari-hari. Meniti ke dalam diri, ilmu tanpa atribut. Saudaraku, di titik inilah ajaran Eyang Suryo Mentaram terasa getir, bukan karena mistisnya, tapi karena jujurnya. Eyang tidak mengajak orang bertapa di gua, tidak menyuruh puasa aneh-aneh, tidak pula menjanjikan kesaktian. Beliau justru berkata, maknanya kira-kira begini. Manusia paling sulit itu bukan melawan orang lain, tapi melawan keinginannya sendiri. Nah bener kan, sing paling berat ternyata bukan hidup, tapi rasa ingin yang nggak pernah mau berhenti. Disinilah Eyang mengenalkan laku mawas diri, bukan menghakimi diri, bukan menyalahkan nasib, tapi mengamati rasa. Kalau marah, diamati. Kalau kecewa, dirasa kake. Kalau senang, jangan langsung GR. Eyang percaya, selama manusia belum kenal rasa dalam dirinya, ia akan selalu menyalahkan keadaan iri pada pencapaian orang dan merasa hidupnya paling berat sedunia. Padahal, seringkali yang berat itu pikirannya, bukan kenyataannya. Guyonan tipis dulu ya dulur, jangan marah. Kadang hidupmu itu sebenarnya baik-baik saja, cuma pikiranmu kelamaan nongkrong di warung andaikan. Bahagia itu bukan ditambah tapi dikurangi. Ini bagian yang sering bikin orang kaget. Eyang Suryo Mentaram tidak bertanya, apa yang belum kamu miliki, tapi justru bertanya, apa yang sebenarnya bisa kamu lepaskan? Karena menurut beliau, penderitaan manusia muncul saat keinginan dituruti terus, tapi kenyataan tidak mau nurut. Disinilah konsep rasa cukup lahir. Bukan pasrah, bukan malas, tapi selaras. Eyang pernah mencontohkan begini, versi ceritanya. Orang miskin bisa tidur nyenyak. Orang kaya belum tentu. Kenapa? Karena yang satu cukup, yang satunya tak pernah selesai ingin. Iya kan dulur, kadang yang membuat hidup berat bukan karena kurang, tapi karena takut terlihat kurang. Saudaraku yang hidup di zaman serba cepat, serba pamer, serba dibandingkan, ajaran Eyang ini justru makin relevan. Sekarang orang capek bukan karena kerja, tapi karena membandingkan hidup, mengejar pengakuan, takut ketinggalan. Eyang seakan berpesan dari masa lalu. Kalau kamu tidak mengenal dirimu sendiri, dunia akan terus mendikte apa yang harus kamu inginkan. Dan itu capek. Dulur, capek, tapi tidak kelihatan. Saudaraku, ajaran Eyang Suryo Mentaram itu tidak ribet. Cukup 3 laku sederhana. Sadar rasa. Kalau marah, jangan langsung diikuti. Ucapkan dalam hati. Oh, ini rasa marah. Jangan dilawan, jangan dibenarkan. Diamati saja. Biasanya, reda sendiri. Tunda keinginan. Ingin beli, ingin balas chat, ingin pamer, tunda 10 menit. Kalau masih perlu lanjut. Kalau
hilang, berarti cuma rasa lewat. Bedakan kebutuhan dan gengsi. Perut butuh makan, gengsi butuh pengakuan. Yang satu bikin hidup jalan, yang satu bikin hidup capek. Bedakan kebutuhan dan gengsi. Perut butuh makan, gengsi butuh pengakuan. Yang satu bikin hidup jalan, yang satu bikin hidup capek. Saudaraku, Eyang Suryo Mentara mengajarkan satu hal penting. Bahagia itu bukan dicari kemana-mana, tapi ditemukan saat kita berhenti lari dari diri sendiri. Kalau hari ini hidup terasa berat, bisa jadi bukan karena tak kuat, tapi karena terlalu banyak yang dipikul tanpa perlu pelan-pelan saja. Hidup bukan lomba, yang penting selaras. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menyimak dengan hati. Semoga ada satu dua rasa yang pulang ke tempatnya. Wassalamualaikum.